Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febriana Ratri dari kelas 3D absen 10 akan memberikan kalian tutorial dan juga memberikan kalian pengetahuan gimana sih seorang auditor itu mengelola data dari kliennya. Oke. Jadi sini seorang auditor itu pasti akan mengelola data terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nih apakah data itu sudah valid atau belum, ada error apa enggak, dan kita juga harus mengetahui jumlahnya. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi ACL untuk mengetahui semuanya. Oke, jadi kenapa sih harus pakai ACL? Jadi di era sekarang dan kita sebagai kaum milenial, zaman gak sih kita audit dengan jarak manual? Pasti lama. Nah, untuk lebih efektif dan efisien serta hasilnya nanti akurat, kita menggunakan ACL. Kita kenal dulu yuk sama ACL. Jadi ACL ini merupakan sebuah aplikasi Audit Command Language yang merupakan alat bantu seorang auditor dalam mengelola data dari kliennya. Nah, di sini untuk mendeteksi nih apakah ada kecurangan atau ada kesalahan yang diperbuat sebuah perusahaan. Nah, kalau kamu punya cita-cita nih sebagai auditor, yuk kita belajar bareng-bareng gimana sih cara seorang auditor itu mengelola datanya. Jadi dalam perusahaan itu pasti banyak banget data yang yang akan kita kelola nantinya. Jadi mulai dari payroll nih buat gaji karyawannya, mulai dari utang dagangnya, mulai dari berapa sih piutangnya, kayak gitu. Jadi ada 3 command atau 3 menu yang paling utama sebelum kita menginjak ke proses panjang jadi untuk mengaudit sebuah data. Jadi 3 ini adalah yang pertama ada verify. Nah, verify di sini adalah untuk mengetahui apakah data yang dikasih itu udah benar atau belum, ada error atau enggak nih, valid atau belum. Nah, kalau misalkan belum valid, nantinya akan kita perbaiki dengan merubah nilai field yang error yang disebut dengan nilai blank. Nah, yang kedua adalah menu count record. Nah, untuk count record di sini adalah kita untuk mengetahui jumlah dari data yang akan kita kelola nantinya, biar nggak salah nih atau nanti ketukar. Nah, itu yang ketiga ada totaling field. Nah, totaling field di sini adalah untuk menghitung nilai pada suatu numeric field dari file yang sedang kita uji. Jadi dari data yang kita uji. Nah, untuk datanya itu ACL itu ada 2. Kita pakai tipe numeric dan juga SJI. Sebenarnya ada banyak sih tipenya, cuman 2 ini yang paling berpengaruh atau yang paling umum ditemui. Oke, mari kita langsung ke tutorial. Baik, jadi di sini kita akan membuat project terlebih dahulu sebelum kita mengolahnya. Jadi untuk projectnya kali ini, pertama kita masuk ke create a new project. Nah, di sini kita akan buat project terlebih dahulu. Kita namain dulu kelas APK. Oke, lalu kita save. Nah, di sini kita akan menginput data yang akan kita kelola nih. Jadi di sini next. Oke, di sini muncul data apa sih yang akan kita masukkan? Nah, kita di sini akan masukkan data trans. Oke, kita masukkan data trans DBF. Nah, di sini kita akan pilih next. Kita biarkan saja seperti ini, kita next. Lalu kita finish. Dari sini ada muncul data tipe, ada data tipe ASCII dan juga numeric. Dan juga ada date untuk datanya, untuk data tanggal, dan juga untuk data yang lainnya itu ASCII. Nah, untuk ASCII ini adalah data yang digunakan untuk informasi saja, dan untuk numeric ini adalah untuk yang angka. Langsung kita finish. Nah, kita namanya juga trans di sini. Oke. Nah, di sini muncul beberapa field yang sudah disediakan. Baik. Di sini untuk data-datanya. Jadi yang pertama, sebelum kita mengetahui atau memulai proses yang panjang tadi, yang pertama kita masuk ke menu verifying data. Nah, untuk verifying datanya, di sini kita menggunakan menu data. Di sini kita klik ke data, kita menu ke verify. Dan di sini untuk verify itu ada 3 tab, yaitu ada main, more, dan juga output. Nah, kita pilih tab main, lalu ada verify file. Nah, verify file-nya di sini kita add all atau kita pilih semua karena kita ingin memastikan apakah semua data di baris masing-masing field ini udah benar. Apakah ada data yang tidak error, apakah ada data yang error.
lalu kita klik OK. If-nya kita kosongin, lalu kita langsung klik OK. Nah, di sini ada 0 data ya yang error. Jadi sudah terdeteksi ada 0 data yang error. Nanti apabila ada data yang error, maka kita harus masukkan nilai blank untuk memperbaikinya gitu. Lanjut, kita teruskan ke tahap yang kedua. Jadi tahap yang kedua di sini adalah kita untuk mengetahui berapa sih data yang kita kelola gitu. Jadi agar untuk memastikan apakah datanya udah benar atau belum, apa yang kita kelola itu benar sih datanya itu segitu. Jadi kita masuk ke menu Analyze, kita masuk ke Count Record, dan di sini ada 2 tab yaitu Main dan juga More. Nah, kita klik yang Mainnya, lalu langsung saja if-nya kita tidak usah isi, jadi langsung ke OK. Nah, di sini akan muncul di bawah sini. Itu untuk trans itu ada 161 record atau 61 data yang nantinya akan tersedia di sini. Lalu selanjutnya tahap ketiga adalah totaling field untuk mengetahui berapa sih jumlah dari tipe-tipe numeriknya gitu. Jadi di sini kita masuk ke menu Analyze, lalu masuk ke Total Field. Nah, di sini ada 2 tab yaitu ada Main dan juga More. Kita masuk ke Main, lalu Total Field-nya di sini kebetulan ada 2 data yang numerik atau 2 data yang dimana kita bisa mengetahui jumlahnya. Dan di sini kita masuk ke amount dan juga quantity atau jumlah dan juga kuantitinya. Kita pilih yang amount untuk mengetahui amount-nya berapa, kita klik amount, dan juga untuk kuantitinya kita klik juga, kita OK. Nah, if-nya kita kosongin saja, langsung kita OK. Nah, di sini sudah tertera berapa sih jumlah amount-nya. Jadi untuk total amount-nya itu adalah di tabel trans itu ada 118.327 juta 3.327,31 dan untuk kuantitinya ada 20.982. Jadi untuk totalnya itu sekian. Jadi ini adalah 3 menu utama yang kita lakukan pertama kali sebelum kita melanjutkan proses selanjutnya. Baik, sekian presentasi atau tutorial dari 3 menu utama yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke proses selanjutnya. Sekian tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.